Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada diri kita. Pada saat ini dengan rahmatnya Allah SWT kita didatangkan dari tempat kita masing-masing, dikumpulkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yakni rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis yang paling mulia di muka bumi, yaitu majelis yang membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang mulianya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini semata-mata atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatannya kita, bukan karena apa-apa yang ada pada diri kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka terlebih dahulu kita pasang niat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya itu terutama sekali bergantung kepada niat kita masing-masing. Kita pasang niat dan pasang niat dengan benar. Kalau kita niatnya ke sini, ya, untuk keduniaan saja, untuk hal yang sifatnya rutin, yang sudah biasa malam Jumat datang ke sini, ya. Sesuatu yang sifatnya rutin, ya kita hanya mendapatkan itu saja, biasa-biasa saja, ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa, dan sebetulnya tidak ada yang biasa di dalam kehidupan di dunia. Sebenarnya tidak ada. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesungguhnya bukan, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang petani menanam padi, ya, kemudian tumbuh padi. Kita menganggap ini biasa. Tanam padi ya jelas tumbuhnya padi, ya. Ada orang menanam gandum, tumbuhnya gandum, ini juga biasa, ya. Tanam mangga, kemudian keluar buah mangga, biasa. Menurut kita biasa, karena kita, ya, tadi tidak bisa melihat sesuatu yang dibalik semuanya ini. Ya, apakah sesuatu itu biasa ketika satu biji padi menjadi puluhan bahkan ratusan? Ada manusia yang bisa menciptakan benih padi. Dikumpulkan seluruh makhluk, ya, manusia-manusia yang
hebat di muka bumi, ya, jin semuanya, malaikat semuanya dikumpulkan untuk menciptakan satu biji padi saja nggak ada yang bisa. Lah ini satu biji ditanam, tiba-tiba kemudian tumbuh mengeluarkan padi yang begitu banyak. Apakah ini hal yang biasa? Ya karena kita hanya melihat sesuatu yang biasa, ya tidak menambah apapun pada diri kita. Sehingga penting sekali kita pakai, ya, kacamata iman. Baru nanti kelihatan, Masya Allah, betapa Allah SWT Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna dan sebagainya. Maka kita pasang niat, ya, dalam rangka untuk memperbaiki diri kita masing-masing, ya. Sesuatu amalan tidak otomatis, ya, amalan agama tidak otomatis kemudian dengan amalan agama itu kita jadi baik, tidak otomatis, ya. Contoh yang ekstrim, 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam awal-awal, bahkan dimasukkannya dalam kondisi dengan cara yang sangat-sangat hina sekali. Masih mending, ya, seperti hewan dirantai kepalanya, lehernya diseret, masukkan ke kandang, ya, itu masih mending. Nah ini orang yang diseret pertama kali ke neraka itu kakinya yang dipegang, ya, mukanya diseret-seret, kena tanah, kena lantai, kena aspal, ya, kena sesuatu yang keras, diseret begitu saja, dilemparkan. Jadi jauh lebih hina daripada hewan. Ya. Siapa itu orang yang 3 itu? Bukan amalannya kurang, bukan ilmunya kurang, bukan sedekahnya kurang, bukan pengorbanannya kurang. Tidak ada yang kurang dari semuanya itu. Hanya lupa, tidak dipasang niat, atau dipasang niat dengan tidak benar, masang niatnya nggak benar, ya. Sehingga penting sekali apapun yang kita kerjakan, tidak kerjakan, jangan lupa pasang niat dengan benar, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pokoknya apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala ridho, itulah yang kita inginkan, itulah yang kita harapkan, mengharap hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk memperbaiki diri, siapapun, ya, yang mendengarkan juga niat untuk memperbaiki diri, maka nanti insya Allah akan Allah perbaiki. Yang menyampaikan juga begitu, niat untuk memperbaiki diri, ya. Kalau niatnya salah, niatnya mau memperbaiki orang lain, fatal akibatnya, fatal. Mungkin orang lain jadi baik, ya, tetapi karena niatnya lupa, tidak memperbaiki diri, mungkin dirinya tidak baik, ya. Maka orang-orang tua kita menasihati, ya, bahwa penting sekali awal-awal kita kenal dakwah ini, yang didoktrinkan istilahnya, ya, itu bahwa niat memperbaiki diri, kemanapun kamu pergi, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, negara jauh, masturah, kemanapun, siapapun yang kamu datangi, dalam kondisi apapun orang yang kamu datangi, itu tetap niat untuk memperbaiki diri. Salah kita pasang niat, fatal. Ini awal-awal kita kenal dakwah begitu, dan ternyata memang benar. Walaupun mungkin kita hadapi orang yang ahli maksiat, yang kita datangi daerah yang gersang, tidak ada amalan-amalan agama, tetap niat kita memperbaiki diri. Karena kata orang-orang tua kita, keberhasilan dakwah itu tidak hanya ketika taskilan banyak. Wah, taskilan banyak. Tidak hanya ketika kemudian masjid-masjid jadi ramai, orang-orang jadi ikut, ya. Terutama sekali adalah pelaku-pelaku dakwahnya itu, dai-dainya itu yang kemudian berubah menjadi lebih baik. Itu terutama penting sekali. Karena jangan sampai kemudian ketika dakwah taskilan banyak lalu dia mengatakan, wah itu taskilan saya itu,
Wah itu dulunya dia nggak karu-karuan, itu preman dia, tapi saya dakwahi jadi dia dai saya itu. Wah lah ini itu daerah itu sekarang makmur, terbuka, banyak jamaah-jamaah datang. Itu awal mulanya saya itu yang buka, itu saya. Wah ini fatal ini ya. Jadi mungkin orang lain jadi baik, daerah-daerah jadi makmur, tetapi dia hancur. Dan ini satu kegagalan ketika kemudian dirinya tidak menjadi baik. Walaupun mungkin berkali-kali didakwai, didatangi, bukannya malah tambah baik, malah memusuhi, malah itu terus. Tetapi pelaku dakwahnya itu kemudian semakin baik, semakin lembut, semakin kasih sayang, 6 sifatnya semakin nampak. Itu berhasil, walaupun kelihatannya gagal, dimusuhi, ya, dijauhi, difitnah, dibenci dan sebagainya. Tetapi dia jadi baik, maka itulah keberhasilan. Syukur-syukur kemudian dapat tazkilah dan sebagainya. Nah itu penting sekali kita pasang niat, dan niat inilah yang akan menentukan apa yang kita peroleh, bergantung kepada niat kita. Khususnya tadi niat dalam rangka untuk mendapatkan 6 sifat ya, 6 sifat. Suatu ketika jamaah dari Malaysia dakwah di Israel. Jadi di Israel itu ada markas dakwah. Saya pernah ketemu jamaah Israel waktu di Kebun Jeruk. Dia cerita, kami dari Israel. Anda tahu di Israel itu ada 4 markas. Masya Allah. Nah, jamaah dari Malaysia dakwah di Israel, ketemu sama orang Israel. Kemudian orang Israel ini berkata, kalau kita itu bertanya, ya, ini jamaah 4 bulan ya, yang kita bahas masanya 4 bulan, 40 hari. Kita bertanya, ini jamaah foreign ya, yang kita bahas asalnya, lokal kah, foreign kah? Ini jamaah masturat atau jamaah rijal? Oh ini rijal, yang kita bahas jenisnya. Ini jamaah jalan kaki atau jamaah biasa, yang kita bahas tentang caranya. Itu kita. Tetapi orang Israel itu ajib. Dia tidak bertanya dia langsung menebak. Anda jamaah 6 sifat ya. Masya Allah. Kalau kita kan jamaah kompor, kok kompor sih? Jamaah apa? Silaturahmi. Tapi orang Israel langsung dia bedik jamaah 6 sifat, karena dia paham ketika kemudian 6 sifat wujud betul-betul, ketika umat Islam saat ini menjadi seperti para sahabat dengan 6 sifat, habis sudah, paham betul. Kemudian orang Israel ini tanya kepada orang-orang jamaah dari Malaysia. Tanyanya bukan bagaimana negara kamu sudah maju, negara kamu kaya, negara kamu nuklirnya sudah punya dan sebagainya. Tidak. Yang ditanya apa? Bagaimana sholat subuh di tempat kamu itu sudahkah sama dengan sholat Jumat? Jamaah Malaysia malu. Wah ya, masih sangat jauh sekali bumi langit. Yang sholat subuh paling hanya beberapa orang, yang sholat Jumat memang banyak. Kata jamaah Israel, kata orang Israel dengan sangat yakin, oh begitu. Kalau begitu kami masih lama, masih jauh bisa dikalahkan. Yakin sekali. Jadi kelihatannya amalan dakwah ini dari dulu sampai sekarang begitu saja, ngajak orang, yuk pak ke masjid, yuk pak ke masjid terus. Tetapi inilah intinya, ketika kemudian sholat subuh sama dengan sholat Jumat, ketika orang-orang keluar di jalan Allah Ta'ala, pertolongan Allah datang. Dan ketika pertolongan Allah datang, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kemajuan umat Islam. Ini sangat penting sekali. 6 sifat. Maka kemanapun, apapun yang kita perbuat, ya, dimanapun dilakukan, bagaimanapun, niat memperbaiki diri, terutama untuk mendapatkan 6 sifat. Jangan sampai kemudian 6 sifat ini merotoli tanpa disadari. Ngaku berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, aku tuh dai. Nih,
Aku kelar 40 hari 4 bulan negara ini. Tapi 6 sifatnya itu merotoli. Ya, hanya sebatas pengakuan saja. Inti dari 6 sifat itu apa? Ikramul muslimin. Itu buah dari 6 sifat. Kalau sifat pertamanya bagus, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salatnya bagus, salat khusyuk wudu, ilmunya bagus, ilmu zikir, ikramul musliminnya pasti bagus. Kepada ulama pasti dia memuliakan, karena dia paham bahwa ulama ini pewaris para nabi. Lah kalau kita tidak memuliakan ulama, berarti kita seakan-akan tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini pewaris. Kepada ulama kita memuliakan, kepada orang tua kita menghormati, menghargai orang tua dakwah maupun orang tua dari segi usia. Kepada sesama kita saling menghargai, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Itu kita cek, kita sudah memuliakan ulama belum? Kita kepada orang-orang tua kita menghargai tidak, ya, menghormati tidak, kepada sesama kita menghargai tidak, kepada yang lebih muda menyayangi tidak. Kalau enggak, hati-hati. Ya, jangan-jangan apa yang kita kerjakan ini tadi kita lupa pasang niat, kita niat tidak memperbaiki diri, kita lupa bahwa kita targetnya adalah ingin sebagaimana para sahabat yang memiliki sifat-sifat. Itulah dakwah. Kalau kita tidak dakwah, itu kita terdakwah, itu sudah otomatis. Jadi kita harus dakwah terus. Kenapa? Karena Yahudi, Nasrani juga dakwah terus. Mereka tidak pernah berhenti dan hebat sekali dakwah mereka dengan berbagai macam cara. Tetapi bagaimanapun, ya, orang hidup dengan orang mati itu beda. Orang hidup itu dia bisa kemana-mana cukup dengan 2 kaki saja, kaki kanan, kaki kiri. Sedangkan orang mati, mayat itu bisa kemana-mana minimal ditopang 4 kekuatan. Mayit kan nggak bisa kemana-mana kalau tidak digotong oleh 4 orang. Tapi kalau orang hidup itu cukup 2 saja. Orang hidup itu sebagaimana hak, ya, hak. Maka hak ini bisa disebarkan cukup dengan 2 langkah. Yang pertama dakwah, yang kedua doa. Maka jangan pernah lepas dari dakwah, jangan pernah putus dari doa. Karena dakwah ini butuh pertolongan Allah SWT. Pertolongan itu dengan kita senantiasa mohon Allah SWT. Kalau kebatilan itu seperti orang mati, ya. Kebatilan seperti orang mati, mati akalnya, mati hatinya. Sehingga perlu ditopang 4 kekuatan, 4M. Satu pertama itu adalah mulk, kekuasaan. Kebatilan itu tidak akan bisa ditegakkan kalau tidak didukung oleh penguasa. Tidak mungkin. Tanpa ada penguasa, tanpa kekuasaan nggak bisa. Yang kedua, mal. Kebatilan itu tidak akan pernah bisa ditegakkan kalau tidak dengan uang. Maka jor-joran ini uang. Bagaimana agar kebatilan ini bisa ditegakkan seakan-akan sebagai sesuatu yang benar. Yang ketiga, makar. Kebatilan tidak akan pernah bisa disebarkan kalau tidak dengan tipu daya. Pasti dengan tipu daya. Udah, ya dengan makar. Dengan tipu daya, dengan fitnah, dengan hoak dan sebagainya. Dan terakhir, kebatilan tidak akan pernah bisa ditegakkan kalau tidak dengan rayuan wanita, mar'ah. Tapi kalau hak itu cukup dakwah doa, maka kita dakwah doa terus. Jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah putus di dalam berdoa. Karena tadi Yahudi, Nasara juga berdakwah. Kalau kita tidak dakwah, kita pasti terdakwah. Sehingga orang-orang tua kita itu mendoktrin kita itu umat akhir zaman, ya, tidak cukup hanya dengan ibadah saja, dakwah. Sebagai umat Rasul, sebagai hamba Allah kita beribadah wajib, sebagai umat Kanjeng Nabi kita wajib dakwah, tidak bisa tidak ada pilihan lain. Sehingga pernah saya dengar seorang masyaikh waktu itu di Magelang, beliau memberi bayan
di Pondok Payaman, bukan di Kerincing, menyampaikan bayan, dan di antara beliau mengatakan begini, jadi kita itu bukan menjadikan orang untuk masuk dalam tablik, untuk jadi karkun. Waktu itu saya bingung loh, ini terus gimana, kita kan naskil 4 bulan per hari biar jadi karkun. Waktu itu saya bingung. Jadi intinya pokoknya kita pahamkan umat Islam bahwa Anda itu dai. Datang kepada orang, Pak, panjenengan itu dai. Wah, mboten Mas, kula niki petani. Nggih, Pak, panjenengan petani yang dai. Lah, kula mboten hafal Quran nih, Mas. Mboten hafal hadis. Sinaosa panjenengan dereng hafal Quran, dereng hafal hadis, panjenengan ku dai. Terus, waduh Mas, kula niku yang bicara di depan umum ndrek-dek Mas, saya ndak bisa ngomong, moplok saya keringetnya keluar. Pak, namanya dai, dakwah itu tidak harus seperti itu, Pak. Terus dikejar terus. Jadi panjenengan mau tindak ke masjid ini, panjenengan mengatakan, monggo Pak, sarang-sarang Pak, berjamaah monggo. Itu dakwah. Oh nggih, itu dakwah. Dan ketika orangnya kemudian mau atau tidak mau, jenengan tetap dapat untung. Kalau orangnya mau, alhamdulillah, mendapatkan pahala. Dan ketika nanti panjenengan sudah meninggal dunia, orang-orang yang jenengan ajak melaksanakan suatu kebaikan sampai hari kiamat, buku amalan jenengan tidak akan tutup. Enggak, terus gitu. Nah itu. Lah, kalau kemudian orangnya masih juga ngeyel, nun sewu nggih Mas, nun sewu lho niki, pripun Pak? Kula niku mboten kados panjenengan, napa niku sing surut niku 4 wulan, 40 dina, 3 hari. Kula mboten kados panjenengan. Nah, disinilah kalau kita kemudian targetnya agar dia jadi karkun, agar dia masuk tablik, mentok kita di sini. Mentok kita di sini. Terus mau apa lagi? Dia nggak mau. Saya kula mboten kados niku Mas. Nah, orang tua kita paham betul. Jadi dai itu tidak boleh mentok karena targetnya Anda itu dai. Anda itu bukan abid saja. Kita itu matahari zaman. Sampai hari kiamat tidak akan Allah turunkan nabi. Lalu mau jadi abid terus, lalu siapa yang mau mendakwai mereka? Sampai di sini pun kita tidak boleh mentok. Ya enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Yang penting panjenengan dakwah lho Pak ya. Dakwah, doa, monggo. Ini adalah amanat dari Kanjeng Nabi. Karena sampai hari kiamat tidak akan ada nabi lagi. Selain Yahudi dan Nasoro, siapa lagi yang berdakwah? Siapa lagi? Setan. Jangan dikira setan enggak dakwah. Wah, itu dai juga dia. Dan lebih dahsyat dari semua dakwah-dakwah yang lain. Orang Yahudi dakwah, Nasrani dakwah, kalah dengan dakwahnya setan. Ini saya dapat cerita dari Kiai Zairon almarhum, menceritakan bagaimana setan itu dakwah. Maka setan mendatangi umat manusia. Hai umat manusia, ayo berbuat maksiat. Singkat cerita, sebagian besar manusia berbuat maksiat. Minum-minuman keras, judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri. Wah, udah kemaksiatan dikerjakan. Ternyata sebagian kecil saja yang tidak ikut ajakan setan. Sebagian kecil, paling berapalah, 10% mungkin. Dari 100 paling hanya 10 orang. Bagaimana reaksi setan? Mengetahui bahwa ada yang tidak mau ikut setan, tidak mau maksiat, ada, risau setan. Kalau kita bagaimana? 90% ikut dakwah. Wah, senangnya bukan, Masya Allah, gembira kita. Setan enggak. Tahu lah kok ada yang tidak mau ikut maksiat, risau setan. Datang lagi. Tapi sudah lain lagi bahasnya, bukan, Pak ayo maksiat, enggak mungkin. Pintar setan. Maka didekati. Wah, hebat. Benar Anda. Mereka itu bodoh itu. Mau diajak setan itu bermaksiat, mereka akan masuk neraka. Ya, hati-hati. Benar jenengan ibadah. Terus taat, kerjakan ibadah. Ya. Saya beritahu supaya Anda terus
sampai mati tetap taat kepada Allah SWT, caranya jangan pernah dekati mereka loh, hati-hati. Mereka jumlahnya banyak, Anda pasti terpengaruh, dan mereka selalu maksiat dan semua kemaksiatan dikerjakan. Anda pasti terpengaruh, jangan dekati mereka. Udah kamu sibuk dengan amalan, sehingga nanti kamu mati selamat kamu, karena mati dalam keadaan beribadah. Oh iya ya. Padahal maksud setan apa? Kamu sibuk aja ibadah, biar mereka maksiat. Nanti mereka maksiat, mati dalam keadaan maksiat, masuk neraka. Apakah mereka saja masuk neraka? Enggak. Kamu juga akan masuk neraka karena kamu diam saja melihat satu kemungkaran. Kamu asik ibadah, itu maksud setan. Tapi kita tertipu. Wah, ibadah. Maka sebagian besar asik ibadah, tidak peduli dengan orang-orang yang ahli maksiat. Sebagian kecil risau, tidak hanya ibadah, dia ngajak orang untuk kembali. Tahu setan, loh, ada orang yang tidak sibuk ibadah malah ngajak orang. Tambah risau setan ini, dekati lagi. Wahai Tuhan, Anda benar nih. Jangan sampai seperti mereka itu sibuk beribadah sampai lupa. Mereka itu nanti akan masuk neraka juga, akan diberikan dulu jawaban. Anda benar. Jadi Anda dakwai mereka itu betul sekali itu. Oh ya, omong-omong, bagaimana pengalaman Anda mendakwai mereka? Ya begini ini, saya dakwai mereka malah lari, malah menjauh. Oh gitu, malah memusuhi saya. Waduh, gimana itu? Teman dekat saya memusuhi saya, malah saya dibenci, malah saya difitnah, dikatakan ini. Waduh, udah kebangetan kata setannya. Terus berapa kali Anda dakwai mereka? Udah berkali-kali saya dakwai. Oh begitu. Gini aja, Anda tahun sudah mendakwai mereka berapa kali? Anda tidak salah, Anda sudah benar, sudah dakwai mereka, dan begitu itu tidak salah Anda. Udah gini aja, mungkin mereka itu melihat lah dakwah apa larat, dakwah apa susah. Gini aja, dah sekarang kamu istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Kamu sibukkan dengan dunia kamu. Nanti kalau kamu kaya, punya mobil, punya rumah, punya uang banyak, punya jabatan, orang-orang akan senang loh. Itu tuh ikut dakwah jadi makmur tuh hidupnya gitu. Oh iya udah istirahat dulu, nanti dakwah lagi. Kamu sibukkan, ekonomi kamu hancur-hancuran kan? Iya sih, kok kamu tahu? Iya, biasanya begitu, hancur-hancuran. Maka istirahat dengan niat nanti dakwah lagi. Kalau sudah uangnya banyak, kedudukannya tinggi dan sebagainya. Padahal maksud setan, kamu istirahat. Namanya mati itu sewaktu-waktu. Jadi kamu mati dalam keadaan sedang tidak dakwah. Mati dalam keadaan tidak dakwah, mati dalam keadaan sibuk dunia. Ini yang diinginkan setan. Maka betul, sebagian besar sibuk, bablas, tidak ingat lagi dakwah, tidak semangat dunianya tinggi, kemudian tidak lagi mau dakwah. Tinggal kecil lagi yang dia tidak putus asa, terus mendakwai. Setan judek ini, marah. Ini orang, aduh, datangi lagi dengan teknik yang lembut, dengan akal yang licik dan sebagainya. Wah, benar kamu ya. Hebat ya, dakwah seperti inilah dakwah alamin hajin nubuwah ya. Coba yang lain itu, wah sibuk dunia, sibuk ini. Coba dakwah yang lain. Dakwah yang lain itu apa itu? Dakwah yang tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi itu apa itu? Dakwah yang membawa fitnah, dakwah kamu itu yang paling baik, paling benar, diyakinkan. Kanjeng Nabi begitu, korban waktu, harta diri, mendatangi ini. Cocok, inilah dakwah Kanjeng Nabi. Kamulah satu-satunya yang paling benar. Harokah kamulah, jamaah kamulah yang paling benar. Yang lainnya itu sudah nggak benar semua itu. Iya. Apa itu dakwah kok mengharapkan ini, mengharapkan itu, kok nunggu dipanggil? Benar kamu itu, dakwah kamu paling benar. Iya ya, maka benar tadi. Wah,
semakin mantap. Iya benar, ini dakwah kita paling benar, paling baik. Lainnya itu apa? Itu bukan dakwah itu. Padahal maksud setan apa? Menanamkan sifat sombong. Setan tahu sedikit saja ada kesombongan, termasuk sombong terhadap amalan, itu diharamkan, haram. Masuk surga haram. Pinter ini, udahlah kamu berbuat baik apapun, berbuat baik secara zahir, tapi yang penting kamu jangan masuk surga. Kamu diharamkan masuk surga. Tanamkan kesombongan. Dan inilah virus iblis. Iblis itu begitu. Iblis itu kata ulama sebelum pada waktu itu ibadahnya dahsyat, ilmunya dahsyat, malaikat semua kalah. Sampai-sampai Ustadz Lubi mengatakan ulama itu menjuluki iblis itu meraknya para malaikat. Saking hebatnya ibadahnya, saking ilmunya hebat, semua malaikat kalah dengan ibadah. Tetapi karena satu ucapan saja, ana khairum minhu, aku lebih apik tinimbang sampean, aku lebih baik daripada dia, habis semuanya, Allah murka. Apalagi kok kemudian aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada mereka, aku lebih baik daripada semuanya, aku yang paling baik, aku yang paling benar. Kayak apa? Satu kalimat itu saja Allah murka, dikeluarkan dari surga, kekal abadi di neraka, dan anak cucunya juga di neraka. Hanya satu ucapan itu. Setan tahu, maka betul termakan ini, hati-hati. Ya. Kemudian ternyata masih ada, mungkin tinggal 1-2 orang yang tetap tidak sombong, ya, malah semakin tawadu. Ketemu orang ya merasa dirinya jelek, orang itu lebih baik, lebih mulia dan sebagainya. Jadi ada kisah Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil oleh SWT, di hadapan Allah SWT, diperintahkan. Perintahnya sangat sederhana sekali, dan Nabi Musa menyangka itu perintah yang paling ringan yang selama ini pernah diperintahkan Allah kepadanya. Perintahnya sederhana sekali, kamu hadapkan ke saya hambaku satu saja, yang menurut kamu itu kamu lebih mulia daripada dia, dan orang itu, hamba itu lebih jelek, lebih rendah daripada kamu. Nabi Musa gampang banget, bisa, sederhana sekali, insya Allah, mantap. Maka Nabi Musa kemudian mencari hamba Allah, ketemu dengan seorang abid. Dia kan abid, saya kan dai, saya kan nabi. Mau dibawa orang ini menghadap Allah SWT, tapi nggak tahu, tiba-tiba hatinya jadi bergejolak. Nabi Musa juga nggak ngerti kenapa ini kok saya berat sekali membawa orang ini. Akalnya sangat logis, saya kan nabi, dia kan manusia biasa, dia ahli ibadah, dia bukan dai. Ini kan saya lebih mulia, saya nabi, tapi hatinya tetap berontak, tidak bisa. Ya sudah, dia cari ahli maksiat. Nah, ini kan ahli maksiat, tapi dia orang yang beriman, ada iman. Mau dibawa ini, hatinya berontak lagi. Kenapa ini? Ini kan ahli maksiat, saya kan nabi, tetap nggak bisa. Kemudian dia cari lagi orang yang ingkar, orang yang tidak beriman. Jadi jelas ini orang tidak beriman kan orang yang mau dibawa juga, tetap nggak bisa, berontak hatinya. Ada apa ini? Kenapa ini? Oh iya, Allah kan memerintahkan menghadapkan satu hamba Allah. Hamba Allah kan bukan hanya manusia, binatang. Wah iya, ketemu, wah gembira Nabi Musa. Kemudian cari kambing, mau dibawa ini kambing. Berontak lagi hatinya. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ini kan kambing, ini kan hewan. Hewan dibandingkan manusia kan lebih mulia manusia. Cari lagi hewan yang sederhana, sampai kucing, sampai anjing. Ini kan hewan najis ini. Tetap nggak bisa. Akhirnya Nabi Musa sudah berserah, pasrah, ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah, nggak tahu ini kenapa. Kemudian Nabi Musa menghadap Allah SWT dengan mohon ampun, ya Allah ampuni saya tidak bisa, tidak sanggup.
Kemudian apa firman Allah SWT? Kalau kamu hadapkan satu hambaku yang menurut kamu lebih mulia dari dia, dan dia lebih hina daripada kamu, aku coret kamu dari daftar kenabian. Untung pantas hatinya kemudian meronta. Coba kalau dihadapkan, ya Allah ini ya Allah, yakin ini saya lebih mulia daripada dia, dicoret. Ya. Maka hamba ini tadi setan melihat ada hamba Allah SWT yang dia begitu tawadu, dia begitu memuliakan orang lain, menganggap orang lain lebih baik daripada dia, dakwanya lebih bagus, lebih apa, saya lebih ini. Setan sampai di sini hampir saja putus asa. Aduh, hampir putus asa. Tapi bukan setan. Kalau putus asa itu bukan setan. Ya. Maka dia datangi lagi. Wahai Tuhan, luar biasa kamu. Anda sudah luar biasa. Kami datang menyerahkan diri, berserah. Kami menyerah. Angkat tangan itu iblis datang. Kami menyerah. Kami mewakili semua setan-setan menyerah. Anda sudah luar biasa, diajak maksiat, enggak mau malah taat, dirayu-rayu supaya berhenti saja, tetap dakwah, dirayu-rayu supaya dengan itu paling baik, tetapnya dengan merasa ini. Anda memang sudah terpilih. Ya inilah, terpilih Anda sudah, hati-hati ya. Anda pasti masuk surga. Kami merasa sudah tidak mampu lagi menggoda Anda. Anda sudah terpilih dan Anda pasti masuk surga. Maka orang ini diomongi begitu sama iblis, bangga dia. Iya ya, iya betul, bangga. Maka setan iblis ini kemudian undur diri dan dia sempat melihat senyuman ujub hamba ini. Maka terkekeh-kekeh dalam hati, dia sempat memasukkan ujub. Kalau iblis itu dia menyombongkan diri terhadap sesama makhluk. Ana khairu minhu, aku lebih tinimbang sampean, tinimbang dia. Tapi ujub menyombongkan diri terhadap Allah. Wah, aku itu saya bisa begini itu aku. Ya Allah. Saya kasih surga ya, saya surga ini loh, saya sudah berbuat ini loh. Jadi menafikan Allah SWT ini lebih berbahaya daripada. Jadi sampai segitunya setan iblis menggoda kita. Maka tidak ada cara lain kecuali kita berserah diri kepada Allah SWT. Sedikit saja ini insya Allah. Jadi ada satu kisah yang menarik ini. Ada seorang ulama besar, dia punya pondok pesantren, dia punya santri banyak. Salah satu santrinya hebat sekali amalannya, kedekatannya, sehingga santri ini diberi kelebihan bisa melihat nasib orang, apakah ini ahli surga atau ahli neraka, tertulis di dahinya. Walaupun hanya sesaat-sesaat, beberapa detik terlihat di dahi orang itu, oh ahli neraka, pantas dia amalannya maksiat ini nih. Oh ahli surga, pantas dia amalannya bagus. Nah suatu ketika dia sedang ngaji di depan gurunya, ulama besar juga ini yang amalannya dasar sekali. Lah ngepasi waktu itu diperlihat oleh SWT kasyaf. Betapa kagetnya dia, ternyata di dahi gurunya tertulis rugi, artinya calon neraka. Semaput ini, langsung karena nggak kuat, bukan apa-apa, karena nggak kuat langsung dia pulang dari majelis itu. Berhari-hari nggak ikut majelis. Gurunya heran, loh, kenapa ini orang kok tidak datang ke majelis sehari 2-3 hari, sakit apa ya didatangi? Kenapa kamu? Nangis, dia nangis. Ustaz, mohon maaf ini ada apa? Kamu sakit? Enggak. Alhamdulillah saya diberi kelebihan Allah bisa melihat kasyaf. Nah terus apa masalahnya? Masalahnya ketika saya melihat panjenengan tertulis rugi, panjenengan itu ahli neraka, nangis jadi dipeluknya. Ternyata gurunya ini tersenyum-senyum. Loh, kamu baru tahu ya? Loh kenapa sih? Aku sudah tahu sejak lama. Loh, kaget ini. Guru tahu? Iya. Lah terus mau apa? Kata gurunya. Aku tuh sudah lama. Tak beritahu ya. Urusan surga neraka itu mutlak urusan Allah. Ya, urusan saya itu ibadah, taat, melaksanakan perintah Allah SWT, itu urusan saya. Surga neraka itu urusan Allah. Itu urusan Allah dan juga bukan urusan kamu. Urusan kamu itu yang ngaji, dakwah,
beribadah dan sebagainya urusan kamu. Udah kamu ngaji lagi. Itu bukan urusanku, itu urusan Allah sudah. Saya sudah tahu sejak lama. Maka santri jadi kemudian ngaji lagi. Seperti biasa suatu ketika dinampakkan betapa bahagianya di dahi gurunya tertulis beruntung 3 kali. Waduh, peluknya. Ya Allah, guru. Saya melihat Allah perlihatkan di dahi guru ada tulisan beruntung. Ya betul, alhamdulillah. Tapi ingat ya, saya beramal itu bukan karena ingin surga. Itu kan urusan Allah, mau masuk neraka, masuk surga terserah, urusan saya ibadah. Jadi ya alhamdulillah Allah masukkan dalam surga, alhamdulillah. Tapi yang penting tetap, oleh karena itu marilah ya kita usahakan, kita ikhlaskan, kita bersihkan hati kita, niat kita bahwa kita melaksanakan itu semua hanya karena perintah Allah SWT. Ini penting, bukan yang lain, murnikan ya, hanya karena Allah. Jangan karena yang lain, jangan karena yang lain ya. Kenapa kamu makan? Lapar? Jangan. Memang kalau makan pasti kenyang. Kenapa makan? Allah merintahkan saya makan. Kenapa kau seperti makannya? Ya kan Nabi mencontohkan. Oh, itu tinggi nilainya. Kenapa kamu minum? Haus? Tidak usah. Jangan, tidak usah disebut. Pokoknya jangan ya. Karena Allah merintahkan saya minum, karena Allah kan jadi mencontohkan saya minum. Ya. Maka semua kita, makanya obsesi kita, apa yang kita kerjakan, ini perintah Allahnya seperti apa, sunnah kan jenis seperti apa. Itu obsesi kita. Jangan yang lain. Insya Allah begitu kita akan selamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan selamat ya, tidak termasuk yang dilempar ke neraka pertama kali, insya Allah. Maka tidak ada lain dengan cara kita tambah pengorbanan, tambah masa dan sebagainya. Monggo insya Allah, taskil insya Allah. Monggo. Monggo yang niat India Pakistan segera berdiri, kemudian gabung dengan teman-temannya untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratannya. Begitu juga dengan yang niat lebih jauh untuk gabung dengan teman-temannya. Kemudian yang niat 4 bulan juga Agustus katanya, Masya Allah, berdiri bergabung dengan teman-temannya buat Amir Jamaah. Kemudian yang niat 40 hari Februari, Masya Allah, sudah berdiri, ini sudah dekat, waktunya sudah dekat. Musyawarah Jawa Tengah, musyawarah akan diadakan di sini. Maka untuk memberi hadiah kepada para orang tua kita, maka segera untuk berkumpul dan membentuk supaya lebih fit lagi. Insyaallah yang belum lihat segera lihat, insyaallah. Cukup. Subhanallah.